Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam sehingga kita masih bisa menyempatkan sholat subuh berjamaah, ya, sesuatu yang kelihatannya sepele tetapi sholat berjamaah khususnya subuh ini menjadi semacam barometer, ya, bahwa kita hidup di dalam pola-pola yang telah ditetapkan oleh Islam. Karena kehidupan kita saat ini memaksa kita seringkali hidup bangun di tengah malam, padahal di dalam surah Muzammil disebutkan bangunlah kalian kecuali sedikit, ya. Jadi yang tidur itu sebenarnya sedikit, tetapi kemudian bangunnya itu udah untuk sholat malam, kemudian membaca Quran dengan tartil, ya, dan perenungan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin pertama mengingatkan bahwa pada bulan ini nanti tanggal 16-17 Juli jam 4.26 itu ada waktu untuk penentuan arah kiblat, ya. Tapi materi ini tidak saya ulang karena yang lalu sudah saya sampaikan, jadi nanti bisa cek di YouTube-nya Manarul. Jadi hari tanggal 16-17 ya, jam 4:16 atau 26 itu bayangan objek di Indonesia Barat itu akan mengarah ke kiblat. Jadi siapapun yang katakanlah mau membangun masjid atau mengoreksi arah kiblat di musola, di masjid, itu bisa menggunakan momen itu. Nah, kemudian tanggal 19-nya itu adalah tahun baru Hijriah. Nah, untuk tahun baru Hijriah ini sama, baik pemerintah maupun Muhammadiyah. Mengapa? Karena awal Dzulhijjahnya itu berbeda. Kalau awal bulannya berbeda, akhir bulannya pasti sama. Nah, cuman yang mengawali bulan lebih dulu itu harinya 30, sedangkan yang belakangan itu 29, ya. Jadi dan itu nanti jatuh pada 19 Juli itu 1 Muharram 1445, ya. Jadi ini momen pada bulan Juli. Nah, terkait dengan momen tahun baru ini saya akan bahas topik yang seharusnya kan saya bahas topik kalender Islam global, ya. Tapi kalender Islam global itu masih membutuhkan dari mana kita mau menandai apa yang disebut dengan garis tanggal, ya. Nah, garis tanggal, jadi saya akan bahas ini sistem zona waktu, sesuatu yang sudah kita ketahui tapi mungkin belum banyak kita kenal, ya. Jadi hanya sebatas tahu bahwa Indonesia Barat itu adalah GMT +7, ya. Nah, jadi tidak ciptaan itu
Kalau dalam perspektif sains modern itu hanya ada 3, yaitu materi, ruang dan waktu. Nah, inilah landasan kosmologi abad modern. Jadi hanya menerima 3 realitas. Tidak ada realitas ruh, tidak ada realitas jiwa. Berpikir itu tidak lebih dari proses molekular semata. Itu di dalam pandangan sains modern, di dalam filsafat materialisme ilmiah, ya. Nah, jadi ruang, waktu, dan materi. Nah, ini tentu tidak lengkap kalau kita lihat dari perspektif Islam, karena kita mengenal hal yang gaib, kita mengenal konsep ruh, konsep jiwa. Nah, ini. Nah, saya akan bahas atau perkenalkan sistem waktu yang kita gunakan saat ini. Ini kita jalani, kita ketahui sekilas. Nah, mari kita sekarang kita kenali lebih jauh. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya. Nah, di dalam Al-Quran semua ini dikaitkan dengan keimanan, dengan amal soleh, ya. Jadi di dalam surah Al-Asr itu Allah bersumpah, wal asr, ya. Di sini. Jadi wal asri. Nah, ini kalau kita lihat di kamus itu adalah al-asru. Tapi menjadi wal asri karena huruf wawunya di sini itu adalah huruf qasam, huruf sumpah, ya. Nah, sedangkan 3 huruf wawu yang lain itu adalah huruf athof, kata sambung, ya. Kalau huruf wawu yang pertama itu juga huruf athof, maka bacanya bukan wal asri tapi wal asru. Nah, begitu, ya. Itu bedanya, ya. Nah, kalau huruf athof, cara baca katakanlah isim belakangnya itu mengikuti isim depannya. Kalau isim depannya berhukum marfu, baca dhammah, maka belakangnya juga dhammah. Kalau belakangnya berhukum mansub, baca fathah, maka belakangnya juga fathah. Kalau depannya berhukum majrur, baca kasroh, maka belakangnya juga dibaca kasroh. Itu kalau huruf athof, ya. Jadi wawu di sini dalam ayat ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah huruf qasam, huruf sumpah. Yang kedua itu kata sambung dan, ya. Nah, jadi ini, ya. Nah, ini ada 4 wawu, tapi itu berbeda, ya. Yang pertama sekali lagi menyebabkan al-asru dibaca al-asri, wal asri, begitu. Nah, kemudian, ya, nah itu miskilas. Kemudian huruf jar, ya. Jadi ada beberapa huruf jar itu membuat isim di belakangnya berhukum majrur, ya. Jadi fi dan bi. Husrun itu dibaca fi husrin. Al-haqqu dibaca bil haqqi. Itu karena ada huruf jar yang mengubah isim menjadi berhukum majrur, tanda aslinya adalah kasroh. Nah, ini ini bi juga, ya. Bis as-sabruh itu menjadi bis sobri, ya. Ini. Oke. Jadi itu kemudian ada huruf taukid lam, jadi sungguh. Ya, itu sungguh di dalam kerugian. Nah, ini kemudian isim mausul, ya, kata sambung, kemudian adalah fiil. Kemudian ini huruf nasab, ya. Kemudian harful istisna. Al istisna itu huruf pengecualian. Jadi demi waktu asar sesungguhnya innal insana al insanu kemasukan inna itu kemudian berukur mansub dibaca al insana, gitu, ya. Nah, kalau kemudian katakanlah diikuti dengan
jin misalkan, maka misalkan ya, innal insana, kemudian ditambah dengan jin, maka jinnya menjadi wal jinnah gitu ya. Karena apa? Karena wawunya atof mengikuti bacaan atau hukum depannya begitu, kalau huruf atof begitu. Innal insana lafi husrin, jadi sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang beriman, yang beramal soleh dan memberi nasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nih, jadi bersumpah atas nama waktu, dengan itu artinya waktu mendapatkan tempat yang istimewa di dalam Islam ya. Kemudian ada ungkapan patah Arab mengatakan al waktu kasaif, waktu ibarat pedang, maka jika engkau tidak menggunakan, engkau akan ditebas. Maksudnya kalau kita lalai pada waktu, maka kemudian hidup kita lewat, tahu-tahu kita udah tua, tanpa amal yang kemudian memberatkan kelak di saat yaumul hisab, dan di timbangan saat yaumul hisab, itu maknanya. Nah, waktu hingga abad 19, nah ini ya, kita sudah mulai bicara sejarah. Waktu di masing-masing tempat itu dibuat sendiri-sendiri ya. Jadi di setiap negara waktunya sendiri-sendiri gitu. Jadi misalkan di daerah Amerika ditetapkan waktunya ya, sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Kemudian di Asia ya, itu ditetapkan sendiri. Di Eropa juga ditetapkan sendiri. Di Afrika juga waktunya sendiri. Maka negara lain ya, itu kemudian tidak tahu. Orang di negara lain nggak tahu. Misalkan sistem waktu di Belanda, sekarang di Belanda jam berapa, itu nggak tahu. Sekarang di Amerika jam berapa, itu nggak tahu. Ya, di Afrika jam berapa, itu nggak tahu. Itu hingga abad 19 ya, tepatnya di katakanlah pertengahan abad 19 ya. Nah, tentu ini menyulitkan ya dalam mengidentifikasi waktu. Nah, kemudian orang tahu bahwa bumi itu berotasi, dan dalam satu kali rotasi itu ditetapkan 24 jam begitu ya, 24 jam. Maka kita tahu bahwa objek melingkar atau lingkaran itu jumlah sudutnya 360 derajat. Maka kalau berotasi penuh itu berarti berotasi 360 derajat. Dan itu dalam waktu 24 jam ya. Nah, bumi itu kemudian diketahui mempunyai jari-jari rata-rata 6.371 km, sehingga di ekuator 1 derajat itu setara dengan 111 km. Nah, itulah ya, kita harus hati-hati kalau sholatnya itu arahnya meleset. Karena meleset 1 derajat itu setara dengan 111 km. Jadi kalau kita meleset 1 derajat ke utara, kita sholatnya tidak menghadap ke Mekah tapi menghadap ke Moskow. Alih-alih selesai sholat jadi beriman tapi menjadi komunis. Nah, kira-kira begitu ya. Karena meleset ke arah Moskow. Nah, itu. Makanya kemudian orang yang memahami ilmu falak ya, itu membuat koreksi terhadap tempat-tempat sholat yang katakanlah belum pas ya, kemudian dibuat
pas mungkin, ya itu. Nah, satu kali putar 24 jam itu 360 derajat. Berarti 1 jam bumi itu berputar sebesar 15 derajat. Ya. Nah, itulah sebabnya kemudian zona waktu, ya, zona waktu 1 jam itu dibuat per 15 derajat di bagian bumi. Jadi bujur itu dibagi per 15 derajat. Nah, ya, karena ada 24 jam. Nah, apakah dengan demikian zona waktu itu ada 24 jam di bumi? Gitu ya. Tentu kita mengiyakan, ya, karena memang 1 jam itu 15 derajat, sementara lingkaran itu 360 derajat, maka zona waktu itu ada 24 zona, ya. Nah, ternyata Ibu Bapak, zona waktu itu bukan 24 tetapi 25. Ya. Lu kok iso? Nah, ini ya. Jadi sekali lagi, zona waktu itu ternyata tidak 24. Ibu Bapak. Ya. Ini barangkali di antara kita sampai sebelum saya jelaskan masih menerima zona waktu 24. Itu seperti penerimaan saya hingga sebelum pandemi. Ya. Setelah saya pikir-pikir lagi, kok sulit kalau 24. Kenapa? Karena GMT itu plus 7. Ada nolnya. Loh, nolnya itu di mana ya? Nah, gitu ya. Jadi zona waktu itu ternyata 25. Bahkan nanti di kesimpulan itu berbeda lagi, bukan 25. Ya. Nah, ini. Nah, pertanyaannya kok bisa, ya? Kok bisa zona waktu itu bukan 24 tetapi 25, gitu, nggih? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, hingga pertengahan abad 19, waktu di muka bumi itu acak, bergantung pada masing-masing negara, ya. Nah, kemudian ada, ya, seorang tokoh, Sanford Fleming dari Kanada, kelahiran 1827. Pada tahun 1878 itu mengusulkan supaya waktu di bumi itu dibagi apa namanya itu, dibagi menjadi katakanlah 24 zona, itu dibagi per 15 derajat. Itu satu bagian waktu tertentu, ya. 1878 Sanford Fleming, ya. Nah, jadi kemudian ini bumi dibagi-bagi, ya, bujurnya itu dibagi-bagi, itu jadi 24 bagian, ya. Ini ide dari Sanford Fleming. Titik nolnya itu diambil di daerah yang melewati Inggris, ya. Tapi ini perjanjian yang sifatnya politis, ya, perjanjian yang sifatnya politis. Nah, 6 tahun kemudian, tepatnya 1864, itu diselenggarakan konferensi internasional yang memformalkan usulan dari Fleming ini, ya. Nah, jemaah, pada ngaji terdahulu saya sampaikan kalau tinggi bulan itu misalkan saat maghrib itu pada 4 derajat di bawah ufuk, maka dia akan muncul 16 menit setelah maghrib di permukaan laut, ya. 1 derajat itu setara dengan 4 menit, karena ini tadi, ya. Jadi 360 derajat itu setara dengan 24 jam, maka 1 jam itu setara dengan 15 derajat, dan 1 derajat itu setara dengan 4 menit. Jadi kaitannya itu dengan rotasi bumi, ya. Jadi objek-objek di langit itu bergerak, tampak bergerak, itu sesungguhnya pergerakannya itu terpengaruh oleh
rotasi bumi, ya. Tapi menurut indera kita objeknya yang bergerak, tapi sesungguhnya itu adalah rotasi bumi, ya. Nah ini. Nah, 1884 itu ya diadakan konferensi garis tanggal, ya. Nah ini. Nah, jadi di Washington, ya di Amerika, itu. Nah, ditetapkan meridian utamanya melewati Greenwich di Inggris, ya. Dan sekaligus kemudian ditetapkan garis tanggal internasional, ya. Garis tanggal internasional itu di ujung dari yang 0 tadi. Jadi ditarik ke kanan, ditarik ke barat dan ke timur itu sama-sama 180 derajat. Jadi di bagian ini, ya. Nah, jadi inilah yang namanya garis tanggal, ya. Jadi pertama garis zona waktu itu dari kutub utara ke kutub selatan. Ditarik garis terpendek, tentu karena buminya bundar, bukanlah garis lurus, ya. Itu. Nah, kemudian di ujung 180 derajat itu adalah garis tanggal. Disitulah awal hari, ya, awal hari. Jadi awal hari itu di situ. Nah, ini tahun 1884, ya. Nah, dalam prakteknya zona waktu itu tidak lurus, ya, tapi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, ya. Disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, maka gambarnya berbelok-belok ini, Bu Bapak, ya. Jadi dengan pembagian itu kita lihat ini sekarang 25 zona waktu, ya. Ini bukan 24. Mengapa 25? Coba kita lihat di tengah-tengahnya ada 0. Ini zona 0. Kemudian ke kanan dan ke kiri atau ke barat dan ke timur itu 12 zona. Nih, 12 zona. Jadi dari 1 sampai 12 itu ada barat timur, berarti 24. Kemudian ada 0 di tengah-tengah sini. Jadi 25. Ya, 25. Nah, kalau 25 tentu satu zona kan tidak 24, tidak 15, ya. Iya. Ada yang di plus minus 12 itu bukan 15 derajat, ya. Itu nanti kita jelaskan. Jadi sekarang yang pertama itu adalah 25 zona ini, ya. Jadi bagian nolnya ini, nah ini 0. Jadi 12 kali 2 ditambah 1 zona yang tengah, jadi ada 25. Nah, kemudian garis zonanya sendiri itu tidak lurus, tapi disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing wilayah. Contoh di Indonesia, ya. Di Indonesia ini kalau harus mengikuti garis yang lurus dari kutub utara ke kutub selatan ideal, maka Pulau Jawa akan terbagi 2. Itu, ya, akan terbagi 2 sistem waktunya, itu loh, ya. Ini. Nah, tapi untuk memudahkan maka garisnya dibelokkan, belok ke ujung timur, di sebelah timur Pulau Jawa, di Selat Bali, gitu ya. Kemudian belok-belok lagi, memotong di Kalimantan. Nah, ya. Nah, Kalimantan akhirnya terbagi menjadi 2, itu, ya. Demikian juga dengan Sumatera. Kalau harus lurus, maka Sumatera juga menjadi 2. Ya, sehingga dengan demikian di Indonesia itu kalau harus dibuat lurus semua bisa jadi mempunyai 4 atau bahkan 5 zona waktu, ya. Itu. Nah, maka supaya nggak terlalu rumit, itu ditarik-tarik garisnya itu. Jadi utara Sumatera 1 zona waktu dari Banda Aceh itu sampai ujung timur Jawa itu Indonesia Barat, ya.
Jadi begini, ini zona waktu, jadi tidak lurus. Nah demikian juga dengan lingkup negara ini, ya ini. Maka zona waktunya di ini garisnya juga tidak lurus, ya. Yang di laut aja yang lurus-lurus itu, yang tidak ada pulau, tidak ada manusianya, gitu ya. Nah tapi untuk daratan itu dibuat berbelok-belok. Okay? Nah ini, nah selanjutnya adalah awal hari atau awal tanggal, ya. Nah awal tanggal atau awal hari itu diambil pada bagian yang berseberangan dengan arah matahari, posisi matahari yang membelakangi matahari, ya. Jadi di belakang sini, ya. Ini ketika malam itu midnight, ya, ketika malam udah sepi. Walaili idza saja, walaili berarti wawunya juga huruf qasam, ya. Kalau ini kaitannya dengan, kalau ini menjadi kalimat pertama, ya, al-lailu menjadi walaili itu. Nah jadi di bumi yang membelakangi matahari ini menjadi awal hari. Jadi tadi malam jam 12 kita, jam 12 malam kita itu tepat membelakangi matahari. Nah itulah ganti hari di setiap tempat. Tapi sebenarnya awal hari itu di mana? Ya. Nah nanti kita lihat juga, ya. Nah ini, jadi pergantian hari itu dilakukan pada jam 12 malam itu untuk sistem Masehi, ya. Nah ini. Nah di sini di ujung sini. Nah, jadi kalau mataharinya itu di sebelah kanan, maka ganti hari itu tepat di sebelah kiri. Nah, sekarang zona waktu yang tadi ada 25 itu sebenarnya dari mana ke mana? Satu zonanya itu. Ini, ya. Tadi kita ketahui, kita kenali bahwa zona waktu bukan 24 melainkan 25. Nah, 0 kan 25 itu. 15 derajat, ya, satu zona waktu. Nah, ini dari minus 7,5 hingga plus 7,5 derajat. Jadi dari sini. Ini zona pertama. Zona waktu 0 GMT. Ya. Kemudian berikutnya 7,5 sampai 22,5. 22,5 sampai ini, ya, di merah-merah itu. Nah, dan seterusnya. Kemudian ini, ya, zona 11. Nah, ini dari sini sampai ke sini. Nah, yang 12 ini tidak lagi 15 derajat. Ya, tapi dari 172,5 derajat hingga 180 derajat ini. Jadi di plus minus 12 itu hanya 7,5 derajat. Itu. Nah, ini, ya. Ini daerah barat itu minus. Jadi kalau dinyatakan dalam tidak dinyatakan sebagai bujur barat itu dengan angka yang negatif. Ya, tapi kalau sudah dinyatakan dengan bujur barat itu cukup angka positifnya saja, begitu. Nah ini koordinat bujur, ya. Nah jadi dari sinilah kemudian kita itu mengenali waktu kita. Misalkan di Surabaya sekarang jam 5, ya, 5.26 begitu. Maka kalau kita tahu posisi suatu wilayah, ya, bujurnya, maka kita tinggal narik aja. Ya, kita tarik ke sini. Ya. Nanti kita juga lihat. Nah, jadi untuk daerah ekstrim, ya, di plus minus 12 derajat, ya, zona waktunya bukan 15 derajat tapi 7,5. Ini, ya. Makanya kemudian jumlah zona waktunya ada 25, gitu. Dan menariknya adalah nanti kita lihat bahwa, ya, antara satu garis di ujung plus minus 12
itu jumlah selisih waktunya itu 24 jam. Selisih waktunya 24 jam. Nanti kan kita lihat ini. Hadirin, sekarang ya di daerah 12 itu di sana ada negara Samoa dan Kiribati. Ya, itulah awal hari itu terjadi. Ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ini dengan panah. Jadi ujung panah itu menyatakan jam 24. Nah, ini awal hari itu di sini. Ya. Awal hari di sini dimulai. Nah, kemudian misalkan ini panah. Jadi sudah bergeser 6 jam. Berarti di daerah di angka 6 di bawah ini ujung panah ini berarti di situ jam 24 malam. Ya. Maka angka 7 itu berarti jam 23 ya. Maaf, jam 1. Kemudian di 8 itu jam 2 dini hari. Di 9, angka 9 ini itu jam 3. Di angka 10 ini jam 4. Di angka 11 ini jam 5, di angka 12 itu berarti jam 6. Jam 6 pagi, misalkan sekarang hari Selasa. Ya. Hari Selasa. Maka di 12 minus 12 ini itu juga jam 6 pagi tapi hari Senin. Itu. Ya. Dan ini bisa kita hitung. Bisa kita hitung. Ya, jadi misalkan ini, karena di 6 itu jam 24, maka di 5 itu jam 23. 23, 4 itu 22, ya. 3 itu 21, 20, kemudian 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Ya, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Jadi yang 12 itu jam 6 pagi tapi hari Senin. Gitu loh. Ya, sementara di sini di bawah ini, di kursor ini yang bawah ini 12 itu jam 6 pagi tapi hari Selasa. Begitu. Oke. Nah, karena kita ini jam 6 ya. Jadi ini cara bacanya. Jadi selisih 12 jam. Nah ini. Jadi kalau ini Jumat berarti di sebaliknya itu Kamis. Ya. Kamis jam 6 juga. Jam 6. Jadi sama-sama jam 6, sama-sama pagi. Ya, tapi di sebelah itu beda hari gitu. Nah, makanya kalau ada orang menyebutkan Mekah min time itu apa maksudnya? Kalau maksudnya itu supaya Mekah menjadi awal sholat Jumat, itu artinya international deadline-nya ada di Mekah. Tapi itu berisiko. Kalau ditarik di situ, maka orang yang malas Jumatan, ketika Jumat itu Mekah Jumat, yang malas Jumatan akan pergi ke negara sebelahnya, ya, sebelah timur, karena di sana masih Kamis. Ya, Kamis, sehingga dia bebas Jumatan. Dia tidak Jumatan. Nah, ketika di negeri itu Kamis, Jumat besoknya dia balik lagi ke Mekah, sudah Sabtu. Jadi nggak Jumatan, bebas dia. Mengapa? Karena nggak pernah ada Jumat. Gitu loh. Jadi fikih akan diakal-akali jadinya. Itu kalau garis tanggalnya ada di Mekah. Iya, Bapak. Kadang-kadang kita itu kan saking cintanya pada Islam lalu fanatik tapi ilmunya nggak ada. Wes ngono garis tanggalnya ubah ke Mekah. Ben sholat Jumat pertama itu Mekah, yang lain itu setelah Mekah. Tapi konsekuensinya adalah gitu loh. Ya. Sing rajin orang di negara timurnya kan Qatar ya. Timurnya Mekah, pergi ke Arab, ke Mekah Jumatan. Besoknya pulang, Jumatan lagi. 2 kali sing rajin. Sing nggak rajin ke Mekah pas Jumat lungo. Ya, kenapa? Ya misalkan gini loh, seperti ini tadi, misalkan Jawa ya ditarik garis, tapi itu bukan lagi garis zona waktu yang biasa, tapi garis tanggal. Maka misalkan garis tanggal itu melalui Surabaya.
Surabaya Barat itu Jumat, Surabaya Timur itu Kemis gitu loh maksudnya. Sehingga wong sing males Jumatan, wong Surabaya Barat ketika Jumat lu ngono Surabaya Timur Kemis, gak Jumatan. Nah, pas Surabaya Timur itu Jumat, balik dae. No, asale Sabtu, bebas Jumatan, gak salah. Gak salah. Nah ini makanya garis tanggal itu dipilih, hikmahnya ketika kemudian ini dipilih di daerah yang sudah ditetapkan oleh konferensi tanggal 1884 itu adalah di situ itu adalah lautan lepas. Nah ini lautan lepas, jadi orang nggak lagi wira-wiri dengan leluasa ya, gitu loh, karena laut. Kalau kepulauan kan enak, yang seneng gowes, gowes ngono. Apa Pak yang ingin gowes? Padahal sakjane menghindari Jumat. Itu ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini misalkan contoh berikutnya ya. Berarti di awal hari itu sudah jam berapa? Jam 10. Jam 10 Jumat. Nah, di baliknya sana itu juga jam 10 tapi 10 Kamis. Ini bisa kita hitung ya. Yang angka 1 ya, di angka 1 itu jam 23, angka 0 itu jam 22, terus begitu. Nah nanti yang minus 12 itu jam 10 siang juga, tapi beda hari ya. Jadi yang merah itu menyatakan hari Jumat, daerah-daerah yang sudah hari Jumat misalkan ya, tapi di 6 itu masih yang 6 ke sana ya, 5, 4, 3, 2, 1 dan sampai minus 12 itu masih Kamis ya. Sedangkan yang biru ini Jumat, yang di ujung ini sudah jam 10 ya, di angka 2 itu jam mau ganti hari, mau ganti hari Jumat. Nah maka yang 1 0 min 1 sampai min 12 itu masih Kamis, itu jam 10, Kamis jam 10, jadi selisih 24 jam. Nah ini sama ya. Nah ini sudah mayoritas sudah Jumat. Yang daerah Kamis cuma tinggal 4 zona waktu ya. Nah ini. Nah jadi di daerah kanan antara 12 dan min 12 itu selalu selisih 24 jam. Tapi jamnya sama tapi selisih 24 jam beda hari, dengan kata lain beda hari. Ini ilustrasinya begini Bapak-bapak ya. Jadi yang hijau ini sudah ganti hari, yang biru itu belum. Nah sekarang harinya menghitung hijau. Nah yang merah ganti hari ya. Jadi setiap hari di muka bumi itu minimum ada 2 hari yang berbeda ya. Ini nah ya. Nah, ini sudah ganti. Misalkan yang biru itu Selasa, merah itu masih Senin ya. Selasa itu biru. Nah yang hijau ini Rebo gitu loh ya, di setiap tempat itu begitu. Nah jadi itulah waktu. Nah yang menarik adalah ini Ibu Bapak ya, 1884 itu konferensi tanggal ya, konferensi garis tanggal. Nah 8 tahun kemudian 1892 negara Samoa ini ya, negara Samoa ini berada di sebelah barat. Jadi sistem waktunya di barat, di garis barat sampai 1892. Tapi kemudian 4 Juli 1892 Raja Samoa itu dilobi oleh Amerika supaya sebagiannya itu ikut Amerika. Maka kemudian negara itu terbelah menjadi 2 ya. Ini repot ini sudah negara ini. Jadi sistem waktunya 2 di negara ini itu. Yang bagian barat itu ikut ini, yang sebelah sana ikut Amerika, yang sini ikut Australia, ikut Jepang begitu yang barat ya, yang barat ini. Tapi yang timurnya itu ikut Amerika. Nah, ini ya. Nah ini jadi ini Samoa ya, Samoa itu 1892. Nah kemudian tahun 1979 negara yang lain ya, negara lain ini Kiribati, nih Kiribati
Jadi Kiribati itu mirip Indonesia, ya, distribusinya itu rentangnya itu dari 169 derajat bujur timur sampai 150 derajat bujur barat, ya. Jadi terbelah menjadi dua, itu, ya. Jadi dua. Tapi yang menarik adalah itu hingga 1979, ya, Kiribati itu merdeka 1979. Nah, kemudian pada tahun 1994, jadi ini fenomena yang masih sangat baru begitu, ya. Kiribati itu kemudian, ya, ini Kiribati daerah paling timur, berarti di perbatasan. Ini kemudian garis tanggalnya tuh ditarik begini, ini, ya, ini liuk-liuk ini, ya, seperti gambar apa ini, ya. Tujuannya apa? Nah ini, ya, ini Bapak, Ibu Bapak, ini tujuannya supaya negara Kiribati itu semua berada di wilayah plus gitu. Jadi kalau minus tadi kan GMT ke barat, ya, ini plus, ya, plus. Nah, menariknya setelah 30 Desember, ya, Amerika 30 Desember, ini kan di sebelah baratnya kan 31 Desember nih, ya, 30 Desember. Maka kemudian ditarik garisnya itu, ditarik, jadi ditarik ini, ya, ditarik ini, ya. Jadi ketika sebelah sininya itu 30 Desember, di sini kan 31 Desember kan, tadi kan, seperti tadi kan, ya, kan selisihnya 24 jam tuh. Jadi di sini di ini, ya, di ini kalau di kursor kelihatan enggak ya? Nah, ini 31 Desember, ya, 1994. Di sini itu 30. Di sebelah mana? Di sebelah kanannya itu. Sebelah kanannya itu 30. Ini, kursor ini selundup di bawah ini, ya. Nah, begitu 30, ini kan baratnya kan 1 Januari. Nah, garis tanggalnya itu ditarik sehingga, ya, di bagian barat ini Kiribati tadi yang mula-mula itu 30 menjadi 31 Desember, 31 Desembernya hilang. Jadi dari 30 itu langsung 1 Januari gitu. Jadi ada satu tanggal yang dihilangkan. Mengapa? Karena begini. Jadi Kiribati itu, ya, dengan dibuat sistem tanggalnya itu sama dengan bagian timur, artinya sistem waktunya sama dengan Amerika. Sementara bisnis Kiribati itu lebih banyak dilakukan dengan Selandia Baru, Australia, dan Jepang. Nah, problemnya adalah ketika di Selandia Baru, di Australia, di Jepang itu Senin, di Kiribati itu Minggu itu libur. Jadi nggak kerja kan? Gitu, ya. Jadi, nah kemudian nanti, ya, mulainya kan berarti mulai kerjanya kan Selasa waktu Jepang, Indonesia, Australia, Selandia Baru, ya, artinya itu Seninnya Kiribati. Jadi mulai kerjanya tuh Selasa. Karena itu kemudian hari kerjanya jadi 4 hari aja, bukan 5 hari. Gitu. Mengapa? Karena begitu Jumat di Kiribati itu masih hari kerja. Di daerah barat sudah Sabtu, bukan hari kerja. Nah ini. Jadi kerjanya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. Nggak enak bisnis seperti ini. Makanya kemudian diubah pada tanggal berapa tadi? 30 Desember, langsung keesokan harinya ditarik gitu, sehingga kemudian keesokan harinya langsung 1 Januari. Jadi Jumat 31 Desembernya itu hilang. Itu Kiribati 1994. Nah, Samoa juga begitu. Samoa yang terbelah menjadi dua sejak 1972
1892, setelah 119 tahun 2011, jadi baru yang lalu 2011, itu juga melakukan hal yang sama, ya. Jadi setelah 29 Desember untuk bagian timurnya, ya. Jadi yang semula terbelah barat dan timur, maka kemudian ini dicondongkan ke ini, ya, ditarik garis ini, jadi ini ya, masuk ke barat semua, ya. Juga ada satu hal yang ada tanggal 30 Desember yang dibuang, 30 Desember 2011 dibuang. Jadi setelah 29 itu langsung 30 Desember ikut daerah baratnya. Nah ini, jadi Ibu Bapak, ya, terkait dengan sistem waktu itu ternyata bahkan, ya, penggunaan sistem waktu kalender Masehi kaitannya dengan internet land itu juga mengalami perubahan, tidak langsung jadi begitu. Jadi disinilah sebenarnya saya melibatkan diri gitu, ya, bagaimana sebenarnya umat Islam itu juga mempunyai sistem kalender hijriah, sehingga ke depan itu nggak ada lagi dua Idul Fitri dimanapun itu, tidak ada lagi dua Idul Adha, itu tidak ada lagi perbedaan puasa Arafah, yang satu merujuk pada peristiwa Arafahnya, yang satu merujuk pada tanggal. Karena kita nggak punya sistem kalender, maka sampai hari ini umat Islam itu selalu terbelah. Nah, disinilah saya mencoba melibatkan diri, ya, dalam membangun sistem kalender hijriah global itu, ya, yang pertemuan terakhirnya 2016 itu dilakukan di Turki. Jadi mengaca pada sistem Masehi, itu sebenarnya juga mengalami perubahan. Kemudian garis tanggalnya pun itu juga mengalami perubahan, dan perubahan termasuk kelok-keloknya itu sekali lagi itu sangat pertimbangannya adalah politis dan ekonomis, ya, termasuk ini, ya. Jadi Kiribati itu tarik ada plus 14 ya, tadi kan umumnya kan cuma plus minus 12 ya, enggak, Kiribati itu plus 14. Jadi inilah negara yang selalu bertahun baru pertama, Kiribati, ya, Kiribati. Jadi di muka bumi itu dalam waktu 2 jam itu ada 3 hari yang berbeda, Ibu Bapak, ya. Ini misalkan ini, ya, kita tarik di sini tadi. Jadi ini kursor saya kelihatan enggak, ya, di sebelah, di garis yang garis tanggal di sebelah kirinya. Jadi kalau misalkan di sebelah kirinya ini hari, misalkan, ya, sekarang hari apa? Selasa, ya, Selasa. Berarti di ini di sebelah kanannya itu hari Senin. Nanti jam 5, ya, jam 5 sore, ini jam 5 sore nanti di Kiribati ini, di yang kayak Palu nih, ujung Palu ini, itu masuk hari Rabu jam 5 nanti. Jadi ketika di sini masih hari Rabu, di kita itu masih hari Selasa, sementara di Hawaii, ya, di Amerika itu hari Senin, begitu loh. Jadi jam 5 sampai jam 7 malam nanti di muka bumi itu ada 3 hari yang berbeda, oke? Itu di Kiribati itu masuk hari Rabu, sementara kita masih hari Selasa. Di Hawaii, ya, di luar Kiribati itu masih hari Senin, ya. Ini waktu kita, Ibu Bapak, ya, sesuatu yang, ya, kita karena kita tinggal di satu daerah saja gitu kan, kita nggak tahu, tapi ini untuk pengetahuan kita gitu. Demikian juga kalau kita mau naik kapal laut keliling dunia begitu, ya, ke barat, maka kalau kita ke timur, dari Indonesia itu ke barat lalu balik lagi, itu nanti akan kembali pada hari yang sama. Setelah keliling 24 jam, loh kok sih dinone sih tetap nggak berubah, misalnya gitu, ya. Itu bisa jadi begitu. Nah, ini karena apa? Karena sistem waktu kita, ya. Nah, jadi ini Bu Bapak nggih. Jadi ini ya Monday. Ini berarti apa? Senin. Ya. Nah, ini di daerah ini masih
Ahad. Nah, nanti sekali lagi jam 5 sore ya di Kiribati itu sudah masuk Selasa. Itu SD. Cuma 2 hari, 2 jam aja. Setelah 2 jam balik lagi 2 hari dua hari ya. Tapi dalam waktu 2 jam di muka bumi itu jam 5 sampai jam 7 sore Indonesia Barat, di muka bumi itu ada 3 hari yang berbeda. Oke, bukan 2 hari loh ya. Ini mengapa? Ya karena ini tadi Kiribati tidak lagi ikut Amerika, tapi menyesuaikan harinya dengan Selandia Baru, Australia dan Jepang, karena bisnisnya lebih banyak dengan negara-negara ini daripada dengan Amerika ya. Nah, itulah zona waktu yang kita hidup di dalamnya, okay? Tapi ya ini. Nah, dengan demikian ya, karena masing-masing ini kita katakan GMT-nya udah tahu gitu ya. Nah, ini jadi misalkan ini, maka sekarang kita juga jadi tahu. Misalkan ini sekarang kan jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi di Jakarta itu plus 7 ya. Jam 6 pagi. Berarti di Kirimati, ibu kota Kiribati itu jam berapa ini? Ditambah 7. Berarti udah jam 1 siang. Jam 1 Selasa. Jadi di Kiribati sana jam 1 siang. Udah selesai salat duhur kali itu, jam 1 siang. Itu. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian di Tokyo ya jam 8. Di Tokyo jam 8. Di Saudi jam berapa? Di Saudi jam 2. Jam 2 orang masih tahajud. Nah, dulu Ibu Bapak, mungkin ketika kita masih kecil, kita sering mendapat cerita. Ya. Saya dan orang Jember sering dapat cerita. Mau Kiai Noro, bahasa Jawa, bahasa Madura ya. Kiai Noro gitu. Itu enggak Jumatan katanya. Kenapa? Ketika ditanya, "Wah, saya udah Jumatan." Duh. Kamu apa Kiai? Engkau Jumatan di Mekah. Jadi sudah Jumatan di Mekah katanya gitu loh. Nah, hadirin, kita Jumatan kan jam 12 ya. Jumatan selesai katakanlah jam 1 ketemu Pak Kiai. Pak Kiai kata juga saya enggak kelihatan kalau Pak Kiai Jumatan. Pak Kiai bilang, "Oh, saya udah Jumatan." Di mana Pak Kiai? Di Mekah. Kalau kita tahu sistem waktu, oh Pak Kiai bocok ini. Kenapa? Karena ketika kita jam 12 di Mekah itu masih jam 8. Enggak mungkin jam 8 itu Jumatan. Gitu loh ya. Kecuali kalau Jumatannya di Tokyo. Karena sudah lewat 2 jam lalu, atau bahkan di Selandia Baru gitu loh. Tapi kalau Jumatnya di Mekah nggak mungkin, karena di Mekah isu kita jam 12, di Mekah masih jam 8 wong sik sholat duha gitu loh ya. Nah gitu ya. Jadi dengan mengetahui ini kita cerita yang aneh-aneh itu jadi tersaring lah begitu ya, supaya kita tidak menjadi mudah percaya pada cerita-cerita yang mengingkari ilmu pengetahuan begitu. Nah, demikian ngaji kita pada pagi hari ini. Jadi kita mengenal sistem waktu kita ya, yang kelihatannya sepele tapi ternyata itu ada sejarah yang sangat dinamis, membuang satu hari tertentu ya, itu terjadi di Samoa maupun di Kiribati. Nah, sebagai kesimpulan, zona waktu bukan lagi 24, juga bukan 25, ternyata ada 27 Ibu Pak, nggih. 27. Nah, ini zona waktunya ya. Jadi zona waktu ditentukan garisnya itu sesuai dengan kenyamanan, khususnya dalam berbisnis, dalam penyelenggaraan administrasi negara. Itu. Ya, penyelenggaraan administrasi negara. Itu. Ya. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau misalkan garis tanggal ditarik di Mekah karena kita ingin Jumatannya di pertama itu di Mekah, punya konsekuensi. Wong sing males akan nggak pernah Jumatan, sing rajin Jumatan ping loro gitu ya. Ini konsekuensi logisnya ya, ikutannya begitu ya. Nah,
Jadi garis tanggalnya diambil pada plus minus 180, tapi sekali lagi juga tidak sepenuhnya kemudian lurus begitu, tapi masih ditarik kanan kiri. Secara umum ada 2 hari yang berbeda, tetapi ada 3 hari yang berbeda selama 2 jam. Itu kalau kita hitung itu pada jam jam 5 sore sampai jam 7 malam Indonesia Barat, di muka bumi itu ada 3 hari yang berbeda, ya. Nah, itu penjelasannya seperti tadi, ya, plus minus GMT-nya tadi itu. Nah, jadi kalau di sebelah kanan itu Sabtu, maka di sebelah kirinya itu ini Jumat, ya. Ini contohnya 3 hari, sebelah kiri Jumat, lalu sebelah kirinya itu Kamis, tapi karena Kiribati sudah masuk zona, maka di Kiribati itu udah Sabtu seperti ya. Tapi itu berlangsung selama 2 jam. Demikian perihal waktu. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia merugi kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Akhirnya mari kita berdoa supaya Allah senantiasa memberi hidayah, memberi kekuatan kita untuk terus teguh dalam iman kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, lil mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafiru dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.